Bab 51. Mencarimu sampai ke ujung dunia. Cira dan Denisa pergi ke pusat perbelanjaan dengan diantar Fahri. Cira sedikit lebih tenang karena ada Fahri yang menemaninya. Sejujurnya ia belum terlalu percaya dengan Denisa yang berubah sikap menjadi baik. Apalagi perasaannya yang gak enak. Cira, ayo kita turun. Oke. Fahri, kamu tunggu di sini saja. Kamu pasti bosan kan mengikuti kami belanja. Baik Nona. Fahri menuruti perintah Denisa. Cira dan Denisa mulai masuk ke beberapa toko baju. Mereka asik memilih. Beberapa kali Denisa menanyakan ukuran Gio karena menurutnya Cira lebih tahu ukuran dan selera Gio. Apakah ini bagus? Bagus, tapi Gio tidak suka warna merah. Apa Yani dia suka? Biru, hitam atau putih? Bentar aku tanyakan pada pelayan tokonya dulu, ucap Denisa. Apakah model ini ada yang warnanya biru atau hitam mungkin? Sebentar kami carikan dulu, jawab pelayan toko. Sambil menunggu pelayan toko, Denisa menghampiri Cira. Ada yang mau kamu beli? Tidak ada Nona. Kenapa kau seperti kurang nyaman pergi denganku? Oh tidak Nona, saya nyaman. Cira, boleh aku tanya mengenai Gio? Boleh, silahkan. Apakah dia tidak ingin memiliki seorang ibu? Untuk saat ini ia hanya menginginkan cinta dan kasih sayang dari Tuan Arun. Gio belum menginginkan kehadiran ibu baru yang mengganti sosok Nyonya Davira. Kau begitu dekat dengannya, apa dia tidak menginginkanmu menjadi ibunya? Tidak Nona, saya hanya guru saja di mata Gio. Kau mungkin sudah tahu kalau aku menyukai Arun. Jadi aku sangat ingin dekat dengan Gio. Tapi mendengar ceritamu tentang Gio yang tidak menginginkan sosok ibu membuatku harus mundur. Cira hanya diam saja, ia tidak berani menjawab. Kedatangan pelayan toko membuat pembicaraan mereka harus berhenti. Ternyata baju dengan model itu berwarna biru ada. Denisa langsung membayar dan keluar dari toko. Setelah lelah berbelanja mereka makan dulu di sebuah kafe. Cira hanya memesan kafe latte dan croissant. Denisa terus mengorek berbagai keterangan dari Cira. Tapi Cira dengan hati-hati menjawab. Sudah sore, kita pulang. Aku takut Arun marah. Baik Nona. Mereka menuju ke tempat parkir. Cira menawarkan membawa belanjaan untuk dimasukkan dalam bagasi mobil. Denisa memberikan tas belanjaan pada Cira dan kemudian masuk ke dalam mobil. Fahri sedang menyalakan mobil sebelum mereka pulang. Saat itu Cira sedang menata tas belanjaan hingga tiba-tiba seseorang menyeret dan membekap mulutnya. Emah, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Ia meronta berusaha melepaskan diri dari pria itu. Diam, teriak pria itu. Cira berusaha mencari cara untuk melarikan diri. Ia menginjak kaki pria itu sekeras-kerasnya dan memukul perut pria itu sikunya. Baf! Au! Pria itu melepaskan tangannya. Dengan cepat Cira berlari dan berteriak. Fahri tolong! Fahri tolong! Beruntung teriakan Cira didengar oleh Fahri. Fahri yang saat itu sedang menyalakan mesin mobil bergegas keluar. Ia melihat Cira yang berlari ke arahnya tapi dengan cepat pria yang terkena pukul tadi meraih rambutnya hingga membuat Cira tertangkap lagi. Hei, lepaskan wanita itu. Tidak akan kami lepaskan. Fahri mengambil ancang untuk berkelahi dengan pria itu, akan tetapi dari arah belakang ada 3 pria berbadan besar dengan mengenakan pakaian serba hitam dan masker. Sedangkan Denisa keluar karena mendengar kegaduhan. Ia sebenarnya terkejut karena Cira tadi berhasil melepaskan diri. Hampir saja rencananya gagal. Serang dia, teriak pria yang menyandera Cira. Terjadilah perkelahian antara Fahri dan ketiga penculik itu. Awas Fahri, teriak Denisa seolah-olah ikut panik dengan penculikan itu padahal ia adalah dalang dari semuanya. Salah seorang dari penculik itu mengeluarkan sebuah pisau lipat. Yang satu lagi berhasil mengunci tangan Fahru ke belakang. Dengan satu tusukan Fahri berhasil dilumpuhkan. Fahri!
teriak Denisa yang segera berlari menghampiri Fahri yang terjatuh bersimpuh. Denisa juga memberikan kode agar penculik itu juga melukainya. Salah satu dari mereka menarik tangan Denisa. "Hei, lepaskan aku!" teriaknya sambil pura-pura meronta-ronta. Penculik yang memegang pisau tadi melukai sedikit lengan Denisa hingga berdarah. Itu semua agar terlihat Denisa juga terluka dalam insiden penculikan ini. Ia berusaha mengaburkan perbuatannya bahwa ia dalang semua ini. Setelah melukai lengan Denisa, penculik itu langsung melempar tubuh Denisa hingga tersungkur di dekat-dekat tubuh Fahri yang sudah tidak sadarkan diri. "Ayo kita pergi dari sini!" teriak pencuri yang membekap mulut Cira. Kejadian itu membuat Cira menangis tanpa bisa mengeluarkan kata-kata. Ia sangat mengkhawatirkan kondisi Fahri. Cira diseret masuk ke dalam mobil dengan badan telungkup penculik itu menutup mulutnya dengan kain, mengikat tangan dan kakinya. Cira sangat panik karena penculikan kali ini ia sendiri tanpa ada Arun. "Ya Tuhan, selamatkan aku," doanya dalam hati. Sementara itu, Denisa berteriak minta tolong seolah-olah ini memang benar-benar murni kecelakaan. Orang-orang yang berada di sekitar parkir segera datang dan memberikan pertolongan. Mereka membawa Denisa dan Fahri ke rumah sakit. Fahri segera mendapat perawatan akibat lukanya yang serius sedangkan Denisa hanya luka gores biasa. Tak lama setelah mendapat perawatan handphone Denisa berdering. "Halo, di mana kalian? Kenapa sudah malam belum pulang?" "Maaf Arun." Denisa mulai terisak. Apa yang terjadi? Kenapa kau menangis?" Aku di rumah sakit Arun." "Rumah sakit? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Rumah sakit mana?" "Rumah sakit Asra." Panggilan diakhiri. Sekitar 20 menit Arun sampai ke rumah sakit bersama dengan Syamsuddin dan Sulaiman. Ia menuju ruang IDG. "Mana Cira?" tanya Arun begitu sampai di rumah sakit. Pertanyaan yang dilontarkan Arun membuatnya geram. Tapi perasaan itu ia pendam karena sebentar lagi Cira tinggal nama. "Cira diculik." "Apa? Bagaimana bisa?" teriak Arun. "Mana Fahri? Dasar tidak becus bekerja." Fahri sedang di ruang operasi, ia terkena tusukan pisau di bagian perut karena menolong Cira. "Bahkan lenganku juga ikut luka Arun. Lihat ini." "Ya Tuhan." Arun mengacak-acak rambutnya. "Seharusnya tidak aku izinkan dia keluar." Arun tampak frustasi. "Siapa yang menculiknya?" "Aku tidak tahu Arun." "Bisakah Nona menceritakan ciri-ciri penculiknya?" tanya Syamsuddin dengan tangan gemetar. "Aku benar-benar tidak tahu, kejadian itu begitu cepat," ucap Denisa. "Mereka ada 4 orang. Ya Tuhan, aku tidak akan bisa memaafkan diriku jika terjadi apa-apa dengan Cira," gumam Arun sambil berjalan mondar-mandir. "Tuan tenanglah, silahkan duduk dulu. Ini rumah sakit." Sulaiman berusaha menenangkan tuannya itu. "Bagaimana luka Tuan?" "Tidak apa-apa, luka ini sudah mulai mengering. Kau tidak perlu mengkhawatirkanku." "Khawatirkan saja Cira. Bagaimana keadaannya sekarang?" "Saya yakin dia baik-baik saja." Cira adalah gadis yang cerdas. "Kenapa targetnya Cira terus, Sulaiman?" "Mungkin Cira punya musuh Tuan." "Dari mana dia punya musuh?" "Dia pendatang di perkebuanku," ucap Arun. Sekarang aku ingat." "Apa Tuan?" "Selidiki kekasihnya di saat dia sekolah. Namanya Devano dan satu lagi musuhku Biantara. Kau lihat CCTV di tempat parkir juga, siapa tahu ada petunjuk di sana." "Baik Tuan," ucap Sulaiman. Syamsuddin di rumah sakit bersama Arun menunggu hasil operasi Fahri karena dia saksi kunci penculikan Cira. Denisa sedikit cemas, ia lupa memperhitungkan CCTV yang ada di tempat parkir. Kalau penculiknya tertangkap pasti mereka akan menyeret namanya. Mudah-mudahan saja anak buah Bian setia dan tutup mulut, doanya dalam hati. Setelah menunggu hampir 2 jam operasi akhirnya selesai. Akan tetapi Fahri belum sadarkan diri.
masih membutuhkan waktu untuk pemulihannya. Apalagi luka tusukannya sangat dalam. Arun, lebih baik kita pulang, ucap Denisa yang sudah mulai bosan. Pulanglah dulu, aku masih menunggu Fahri sadar. Aku harus tahu semua tentang penculikan ini dari mulutnya. Baiklah kalau begitu aku akan pulang dulu, ucap Denisa. Akan saya antar Nona. Syamsuddin menawarkan. Tidak perlu, aku akan naik taksi. Denisa segera meninggalkan rumah sakit. Di dalam taksi ia tampak menelepon seseorang. Bagus Bian, aku puas dengan kerjamu kali ini. Benarkah? Iya. Aku akan memberi tambahan uang jika kau bisa menghilangkannya. Hahaha, sudah berapa kali aku bilang aku tidak membutuhkan uang sayang, ucap Biantara. Aku hanya butuh informasi yang benar. Hei, aku sudah memberimu informasi penting. Hahaha, informasi itu palsu. Kau sudah masuk jebakan Arun. Kau masih bodoh seperti biasanya, ucap Biantara menahan amarahnya karena merasa ditipu oleh Denisa. Aku bersumpah aku tidak tahu apa, Bian. Berkas itu aku dapatkan dari brankas di mana dia sering menyimpan surat-surat pentingnya. Kau tahu, aku menderita kerugian yang cukup banyak. Bahkan kau bayar dengan tubuhmu itu tidak akan bisa membayar kerugian yang aku tanggung. Bian, aku akan bertanggung jawab. Aku janji akan mendapatkan kontrak itu, ucap Denisa. Baiklah, aku beri kau satu kesempatan lagi. Terima kasih Arun, tapi aku minta segera hilangkan dia. Oke, panggilan diakhiri. Tangan Denisa gemetar setelah percakapannya dengan Biantara. Bagaimana bisa kontrak itu palsu? Jangan Arun tahu kalau dia membuka brankasnya. Tapi kalau seandainya tahu, ia pasti sudah diusir dari rumah sejak kemarin. Dalam pikiran Denisa berkecamuk berbagai pertanyaan. Aku harus bisa mengambil berkas yang asli malam ini, tekad Denisa. Tak berapa lama taksi sudah sampai di depan perkebunan. Denisa masuk ke dalam rumah kamar dan bertemu dengan Billy. Kenapa Nona tampak panik? Bukankah rencananya berhasil? Ini masalah lain. Berkas yang aku kirim ke Biantara itu ternyata palsu. Dia menyalahkanku. Padahal kita kesusahan mengambil berkas itu, keluh Billy. Berarti berkas itu tidak ada di brankas di ruang kerja. Mungkin di kamarnya, kita harus dapat malam ini, tekad Denisa. Ayo kita ke sana, mumpung Arun di rumah sakit. Baik Nona. Mereka berdua melangkah menuju kamar Arun dengan sangat hati-hati, tapi alangkah terkejutnya ketika di dalam kamar itu ada Gio yang sedang tidur di sana ditemani Omar dan Olive. Gio, mau apa? Aunty Denisa ke kamar Po. Aku mau mengambil obat Po yang ketinggalan. Po masih di rumah sakit. Masih. Bagaimana Bu Cira? Ucap Gio dengan lirih. Ia tampak sangat sedih. Pasti Pomu akan menemukannya, ucap Denisa sambil pergi meninggalkan kamar Arun dan kembali menuju kamarnya. Di dalam kamar ia membanting seluruh barang yang ada karena kesal bahwa rencananya tidak berjalan dengan lancar. Waktu sudah berganti pagi akan tetapi Fahri juga belum sadar. Bagaimana ini Syam? Kita belum mendapatkan petunjuk apa-apa. Tenang Tuan. Saya yakin Cira masih baik-baik saja. Aku tidak bisa tenang, ini sudah hampir 24 jam Cira diculik. Bahkan penculiknya tidak menelepon untuk meminta tebusan, itu artinya mereka menginginkan nyawanya. Saya juga sempat berpikir ke arah sana Tuan. Tapi mari kita berdoa semoga Cira berhasil melarikan diri dari pencuri. Arun terdiam menatap jendela rumah sakit. Wajah dan penampilannya tampak kusut karena semalam ia tidak bisa tidur. Aku akan mencarimu sampai ke ujung dunia Cira. Aku harus menemukanmu. Air, gumam Fahri lirih. Arun segera menoleh ke arah Fahri yang terbaring. Ia melihat tangan Fahri bergerak-gerak. Ia segera menghampirinya. Fahri, kau dengar aku? Air. Syam, cepat panggilkan dokter. Fahri sudah siuman. Baik Tuan.
Syamsuddin segera membawa dokter masuk ke dalam untuk memeriksa keadaan Fahri. Dan dokter mengatakan kalau ia sudah melewati masa kritis. Arun dan Syamsuddin bisa bernapas lega. Mereka menunggu sampai Fahri benar-benar sadar. Arun memberi Fahri minum. Aku bersyukur kau sudah sadar. Maafkan saya Tuan, saya tidak bisa menjaga Cira dan Nona Denisa. Tidak apa-apa. Apakah penculiknya sudah ditangkap? Belum, mereka membawa Cira pergi. Ya Tuhan. Fahri. Ya Tuan. Apakah kamu memiliki petunjuk atas penculikan itu? Tanya Arun hati-hati karena kondisi Fahri yang masih lemah. Mereka berempat Tuan, menggunakan mobil van hitam dengan no plat polisi F9812 ABK. Hanya itu yang saya ingat Tuan. Tidak apa-apa, ini informasi yang sangat penting. Istirahatlah, ucap Arun. Setelah mendengar informasi dari Fahri, Arun segera memerintah Syamsuddin untuk menyelidiki mobil van warna hitam dengan no plat polisi F9812 ABK. Cira, aku pasti bisa menyelamatkanmu. Bersambung.